Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Sebuah kapal motor pengangkut barang terbakar di perairan Sungai Musi, Palembang pada Jumat petang. 4 orang ABK dilaporkan masih hilang. Selamat malam pemirsa, selain 2 cuplikan tersebut, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya, 3 polisi terluka terkena lemparan batu saat terjadi kerusuhan di dalam lapas kelas 2B Nabire di Provinsi Papua Tengah. Selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya Felicia Abelinda. Kita awali informasi pertama pemirsa, 2 kelompok pelajar yang diduga dari SMK Negeri 2 Pati dan SMK Tunas Harapan di Pati, Jawa Tengah terlibat tawuran. Kedua kelompok pelajar ini baku hantam menggunakan kayu dan juga bambu di Jalan Pati Gembong, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Para pelajar yang bentrok melarikan diri setelah warga membubarkan aksi tawuran tersebut. Seorang pelajar mengalami luka parah di bagian kepala dan langsung dibawa warga ke rumah sakit. Dari TKP, polisi mengamankan 3 unit sepeda motor milik para pelajar yang ditinggalkan. Polisi juga mengamankan potongan kayu dan bambu. Anggota Satreskrim Polresta Pati masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemicu tawuran. Informasi selanjutnya pemirsa, eksekusi lahan seluas 10 hektar di Jalan Rumah Sakit Haji, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh pada Jumat pagi. Ketika hendak melakukan proses pengosongan rumah, petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang yang dikawal petugas kepolisian mendapat perlawanan dari penghuni kos. Penghuni kos terlibat cekcok dan adu fisik dengan petugas jurusita. Setelah seluruh barang-barang dikeluarkan dari kamar kos, petugas meratakan bangunan kos dengan alat berat. Kondisi ini membuat penghuni kos panik dan menangis histeris. Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Bistok Sianipar menyebut proses eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Sebelum melakukan eksekusi, jurusita membacakan surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT United Orta Berjaya terhadap 19 orang yang bermukim di kamar kontrakan tersebut. Ratusan warga dan penambang pasir menghadang mobil minibus milik anggota Resmo Polres Lumajang, Jawa Timur untuk membebaskan 3 penambang pasir ilegal. Inilah video amatir yang berhasil direkam warga yang memperlihatkan aksi ratusan warga dan penambang pasir yang tengah melakukan penghadangan sebuah mobil minibus milik anggota Resmob Satreskrim Polres Lumajang di Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwuluh, Lumajang.
Warga meminta 3 penambang pasir ilegal yang diamankan dari lokasi tambang pasir ilegal di Sungai Regoyo, Desa Sumberwuluh, Candipuro untuk segera dibebaskan. Warga menuding kegiatan penangkapan penambang pasir ilegal ini tidak adil dan dianggap tebang pilih. Mendal iki besar iki. Iko montore kate digawa sedotan. Iki montore Avanza. Plate N1695C. Pemirsa, sebuah kapal motor pengangkut barang terbakar di perairan Sungai Musi, Palembang pada Jumat petang. Dari video amatir nampak barang-barang kapal Doa Ibu berhamburan dan hanyut ke Sungai Musi, tepatnya di SPBB Kelurahan 34 Ulu, Palembang. Dari 7 penumpang kapal, 3 diantaranya mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Akab Gani, Palembang. Sedangkan 4 orang lainnya masih hilang. Kapal terbakar saat sedang bersandar dan menghidupkan mesin pompa air di SPBB Kelurahan 34 Ulu. Saat ini petugas dari Satpolair Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan masih melakukan pencarian terhadap 4 orang penumpang kapal yang hilang. Masih dalam pencarian. Jelas, Pak. Ya, saat ini masih kita lakukan upaya evakuasi dalam rangka pencarian korban di meledak ini. Tetap berkoordinasi dengan Angkatan Laut, Basarnas, dan juga dari TNI dan juga warga sekitar melakukan pencarian yang diduga korban masih ada tersangkut di dalam. Dan semua kan itu masih diduga ini. Kita belum tahu apakah tadi sudah melompat, menyelamatkan diri, belum ada kabar semua. Pemirsa, hingga malam ini pencarian 4 penumpang kapal pengangkut barang yang terbakar dan tenggelam di Sungai Musi, Palembang masih berlangsung. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai insiden ini, kita akan berbincang dengan Dirpolairut Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Sony Maharbudi Adityawan. Selamat malam, Pak Sony. Selamat malam, Mbak Felisa. Ya, Selamat malam pemirsa TV One sekalian. Ya, Pak, apakah sudah dipastikan bahwa keempat orang itu hilang pada saat kapal terbakar, Pak? Baik, jadi kami jelaskan terlebih dahulu bahwa kejadian pada tadi sore pukul 15.30 itu adalah ledakan pada kapal atau kapal jukung Doa Ibu, itu berupa ledakan. Kemudian proses pencarian yang kami laksanakan hingga malam ini, alhamdulillah telah membuahkan hasil, di mana 4 korban lainnya itu telah ditemukan dan saat ini dirawat 3 orang dirawat di Rumah Sakit Akagani, 3 orang lagi dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, dan 1 orang saat ini rawat jalan. Jadi semuanya selamat, dan kemudian kami dari tim Direktorat Polairut Polda Sumatera Selatan bersama-sama dengan Lanal Palembang dan juga dari teman-teman dari Basarnas dan seluruh warga sekitar tempat kejadian melakukan evakuasi bersama-sama terhadap barang milik korban. Saat ini barang-barang juga sudah dikumpulkan dan ini evakuasi pada tahap-tahap yang terakhir. Demikian kami laporkan, Mbak. Ya, Pak Sony, jadi sebenarnya apa, Pak, penyebab terbakarnya kapal pada tadi sore? Saat ini masih dalam penyelidikan yang mendalam oleh tim Subdit Gakum Dirpolairut Polda Sumatera Selatan. Nanti akan kami laporkan pada kesempatan berikutnya. Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana kronologi pada saat terbakarnya kapal? Mungkin menurut warga atau saksi yang sudah diperiksa? Kejadian tadi sore ini pada saat atau jukung kalau istilah di Palembang ini sedang persiapan mengirim barang ke daerah Karangagung, di desa Karangagung, di mana memuat sembako berupa beras dan lain sebagainya. Kemudian juga ada motor listrik dan juga mengangkut bahan bakar minyak berupa solar dan pertalite. Dan juga memuat beberapa tabung gas untuk digunakan oleh masyarakat Karangagung. Nah, kemudian pada ketika
salah satu ABK untuk menyalakan mesin kapal pada pukul 15.30 ini tiba-tiba kapal meledak. Jadi kami jelaskan bahwa kapal tidak terbakar, Mbak. Kapal meledak. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Sony atas waktunya dan kesediaannya berdialog di Kabar Utama. Terima kasih, selamat malam Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, 3 polisi terluka terkena lemparan batu dan rekoset saat terjadi kerusuhan di dalam lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, 3 polisi terluka terkena lemparan batu dan rekoset saat terjadi kerusuhan di dalam lapas kelas 2B Nabire di Jalan Pipit Naburua, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kerusuhan dipicu setelah petugas lapas kelas 2B Nabire meminta bantuan kepada Polres Nabire untuk melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kaburnya 3 narapidana dari dalam lapas. Saat sedang melaksanakan olah TKP, petugas polisi tiba-tiba diserang puluhan narapidana menggunakan batu dan kayu. Akibat penyerangan, 3 polisi terluka terkena lemparan batu. Kapolres Nabire AKBP Domingus Tatiratu saat dihubungi TV One membenarkan kericuhan di dalam lapas kelas 2B Nabire. Namun saat ini kondisi di dalam lapas telah aman dan kondusif. Sedangkan anggota polisi yang terluka sudah mendapatkan perawatan di RSUD Nabire. Pemirsa, hingga kini anggota TNI Polri masih berjaga di dalam lapas kelas 2A Muara Beliti Musirawas pasca bentrok antar narapidana narkotika Kamis kemarin. Pengamanan masih dilakukan untuk mengantisipasi hal tak diinginkan terjadi meskipun situasi di balik lapas sudah kondusif. 150 petugas dari Polres Musirawas hingga saat ini masih melakukan penjagaan di lapas kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, pasca bentrok antar narapidana yang terjadi kemarin. Petugas lapas maupun pihak kepolisian masih berjaga di lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di dalam lapas aman dan kondusif. Lapas sudah dirasa sudah mampu untuk internalnya, sarana prasarana sudah diperbaiki semua, baru kita tarik perlahan. Untuk saat ini ada kurang lebih 50 yang standby di lapas, yang on-call kurang lebih 150 di Polres. Oh, on-call. Tiap hari kami ada SOC. Kamis kemarin, narapidana narkotika bentrok di dalam lapas narkotika kelas 2A Muara Beliti Musirawas. Hingga kini olah TKP dan investigasi mendalam terus dilakukan untuk mencari tahu penyebab kerusuhan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam bentrok tersebut dan tidak ada tahanan yang kabur akibat peristiwa itu. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Rudi Rediansyah, TV One mengabarkan. Petugas gabungan merazia kamar penghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2B Cianjur, Jawa Barat. Razia dilakukan sebagai antisipasi peredaran narkoba dan kepemilikan barang-barang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Petugas gabungan dari Lapas Cianjur, BNN, TNI, dan Polri merazia ke blok tahanan narkoba dan blok lainnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur, Jawa Barat pada Kamis malam. Razia dilakukan untuk menghindari keberadaan barang-barang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Petugas mengeluarkan warga binaan dari dalam kamar tahanan untuk diperiksa satu persatu. Petugas memeriksa semua tempat dan barang yang ada di setiap kamar. Tiap warga binaan pun harus melakukan tes urin. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang yang terlarang seperti HP dan narkoba, tapi yang ditemukan seperti ini juga terlarang, tapi memang jadi target kita adalah narkoba dan HP. Razia ini merupakan program Lapas Cianjur dengan melibatkan petugas gabungan,
untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan kepemilikan barang-barang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Sementara itu dari hasil razia tidak ditemukan narkoba di blok narkoba dan blok lainnya. Petugas hanya menemukan korek api, pisau cutter. Nantinya warga binaan yang memiliki benda tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Sebanyak 11 gugatan diajukan oleh berbagai elemen masyarakat yang menilai revisi undang-undang melanggar prinsip supremasi sipil. Majelis Hakim Konstitusi menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang TNI dengan agenda memeriksa pengajuan dari pemohon. Para pemohon menolak sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang telah direvisi melalui revisi terbatas di DPR Maret lalu. Dalam revisi ini, jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif ditambah dari 10 menjadi 14 posisi. Penambahan ini termasuk jabatan strategis seperti di Kejaksaan Agung, BSSN hingga BNPT. Pemohon menilai hal ini melanggar konstitusi karena mengabaikan pemisahan yang tegas antara sektor militer dan sipil. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian material pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI agar ketentuan akuo tidak ditafsirkan secara serampangan tanpa ada batasan yang jelas pada pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal mana berlakunya ketentuan akuo telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa pemerintah. Penguasa pemerintah negara yang saat ini menjabat dan telah mengangkat prajurit TNI pada jabatan-jabatan strategis yang hanya ditunjukkan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan prinsip demokrasi dan prinsip supremasi sipil yang dicita-citakan pada reformasi 98. Sidang hari ini juga mengungkap dugaan cacat formil dalam proses pembahasan undang-undang. Para pemohon menyatakan revisi dilakukan di luar gedung DPR tanpa melibatkan partisipasi publik yang maksimal. Dari Jakarta, Novan Zam, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Pemirsa, perang selama 2 hari antara India dan Pakistan telah menewaskan 48 orang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Pemerintah tegaskan akan berkoordinasi dengan DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Nantinya komunikasi ini akan turut melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Pemerintah pusat melalui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan komitmen Presiden Prabowo untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Hal ini disampaikan Pras saat ditemui di kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Mensesnek mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk membahas RUU perampasan aset dengan DPR RI. Hari ini belum, ya. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan pimpinan-pimpinan partai, dan ini belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi yang kita. Gitu. Akan bahas untuk ini juga perampasan aset. Pasti dilibatkan. Karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data ya, data arus transfer keluar masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak. Pasti dilibatkan. Meski berkomitmen, Pras menampik pemerintah pusat akan menerbitkan Perpu soal perampasan aset. Menurutnya Presiden akan berusaha untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan DPR RI. Sebetulnya perampasan aset itu muatan materinya harus benar-benar mengandung apakah yang dilakukan perampasan aset ini adalah akibat daripada kerugian negara atau umum. Ini yang sebenarnya
menurut saya, menurut kami di Balek, seperti yang paling penting harus dibahas seperti itu. Saya berpikir, atau kami berpikir, bahwa yang menjadi sumber perhatian kita, fokus kita, itu harus lebih kepada bagaimana melakukan satu sanksi perampasan aset bagi seseorang atau badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Seperti itu. Sebelumnya komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi dan perampasan aset koruptor disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Nasional pada 1 Mei lalu. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Teddy Suendi, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, perang antara India dan Pakistan kian memanas dan telah menewaskan 48 orang. Bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana di tengah kecamuk perang? Kita telah terhubung dengan salah seorang warga negara Indonesia di kota Islamabad, Pakistan, ada Solihin Harahap. Selamat malam waktu Jakarta, Mas Solihin. Seperti apa kondisi kota Islamabad saat ini? Silakan. Selamat malam Mbak Felicia. Alhamdulillah saat ini kondisi di ibu kota Islamabad masih dalam keadaan aman dan terkendali. Masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa, menjalankan kegiatan sehari-hari secara normal. Namun demikian, terdapat beberapa imbauan dari pemerintah setempat terkait situasi terkini, antara lain penutupan sementara sekolah dan seluruh universitas di seluruh wilayah Islamabad dan beberapa lokasi lainnya. Ya, Mas Solihin, bagaimana untuk kondisi warga negara Indonesia yang tinggal di Pakistan saat ini? Untuk kondisi warga negara Indonesia yang tinggal di Pakistan secara menyeluruh saya kurang tahu ya Mbak Felicia, karena memang bukan wewenang saya. Tapi untuk mahasiswa sendiri, alhamdulillah kami semua aman terkendali di sini dan beraktivitas seperti biasa normal. Namun demikian tetap ada himbauan dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Islamabad, agar mahasiswa tidak melakukan perjalanan keluar kota ataupun terlebih mendekati daerah perbatasan yang memang lagi tegang dan panas-panasnya. Jadi kami tetap dihimbau untuk tetap berada di tempat masing-masing, untuk teman-teman mahasiswa yang ada di kampus untuk tetap di asrama, dan untuk yang menyewa rumah untuk tetap berada di dalam rumah dan tidak menghadiri kerumunan. Ya, Mas Solihin, bisa Anda jelaskan wilayah bagian mana yang paling terdampak dari adanya perang antara India dan juga Pakistan ini? Untuk wilayah yang paling terdampak ya pastinya yang di sekitar Kashmir, Mbak, di dekat LOC, Line of Control, yang mana dan kemarin di serangan di tanggal 7-8 itu India melakukan serangan di 9 titik yang mereka namakan dengan Operasi Sindur. Dan daerah yang paling dekat dengan Islamabad yang terdampak oleh serangan ini adalah Sialkot, Kotli, dan Muzaffarabad. Ya, Mas Solihin, apakah ada jam malam atau jam-jam tertentu di mana ini diimbau untuk masyarakat, khususnya mungkin warga negara Indonesia ini dilarang untuk keluar rumah atau mungkin dalam zona yang cukup berbahaya, Mas? Kalau untuk di Islamabad sendiri memang tidak terlalu berdampak ya Mbak Felicia, karena memang kami masih aman aja dan aktivitas berjalan seperti biasa, normal. Paling cuma penutupan sekolah. Tapi untuk di wilayah-wilayah yang terdampak seperti kota-kota yang saya sebutkan tadi, seperti Muzaffarabad, Kotli, dan di daerah perbatasan, mereka dihimbau untuk blackout setiap malam untuk mematikan lampu di halaman-halaman rumah masing-masing untuk menjaga keamanan. Ya, Mas Solihin, apakah sudah ada arahan dari KBRI ini khususnya untuk warga negara Indonesia jika terjadi situasi terburuk di sana? Untuk arahan dari kedutaan KBRI yang ada di Islamabad, memang untuk saat ini kita masih di status siaga 3 dan beberapa lokasi memang ada yang sudah di status siaga 2 bahkan 1. Dan untuk lokasi-lokasi yang berada di status siaga 2 dan 1 ini agar dihimbau untuk melakukan relokasi mandiri atau evakuasi mandiri. Baik, terima kasih banyak Mas Solihin Harahap langsung melaporkan dari Islamabad, Pakistan. Selamat malam waktu Jakarta, hati-hati di sana Mas, terima kasih. Selamat malam.
Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 orang saksi penyidik KPK dalam lanjutan sidang terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kubu Hasto menolak kehadiran dan keterangan dari 2 saksi tersebut. Sidang perkara suap dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menghadirkan keterangan saksi 3 orang penyidik KPK, yakni AKBP Rosa Purbo Bekti, Rizka Anung Nata, dan juga Arif Budi Raharjo. Namun Hasto Kristianto keberatan dengan kehadiran saksi-saksi tersebut yang dianggap tidak melihat atau mendengar langsung tindak pidana yang dituduhkan kepada Hasto. Hasto menjadi terdakwa kasus suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Selain itu, pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku partainya babak belur pada pemilu 2024 lalu. Megawati juga menyalahkan kader yang dinilai tidak bekerja maksimal di lapangan. Dalam pidatonya di acara Trisakti Tourism Award di Jakarta, Megawati secara belak-belakan mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja sejumlah kader PDIP yang tak mampu memenangkan kontestasi 2024. Di hadapan para kadernya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku nasib partainya babak belur saat pemilu 2024 lalu. Meski demikian, Megawati bersyukur kepercayaan rakyat masih membuat PDIP menjadi pemenang pemilu legislatif. Kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu, padahal semuanya babak belur apa tidak? Nggak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Dan saya bertanggung jawab bahwa gini, saya kan tahu orang-orang ini, benar berajin, benar tidak. Waduh, hanya itu, hanya mau jadi gitu kan. Saya kan bisa, siapa suruh jadi ketua umum. Jadi saya bisa memberi nilai. Ya, nilai juga. Tapi saya merasa berterima kasih bukan pada kalian, kepada rakyat pendukung kita. Tepuk tangan yang besar kalau tidak berarti di antara kalian ada yang ragu-ragu kepada saya. Jangan hanya kalau disuruh dari sini keluarnya bahwa itu adalah kebenaran. Satyam Eva Jayate, saya selalu bilang demikian, karena kebenaran itu pasti menang. Tapi kalau kalian yang melempem ya nggak menang. Megawati juga menyalahkan kader yang dinilai tidak bekerja maksimal di lapangan dan menyinggung soal kader berkaki dua. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Lukman, TV One mengabarkan. Pemirsa, paket berisikan jenazah bayi mengejutkan warga Medan, Sumatera Utara. Paket tersebut dikirimkan melalui layanan pengantaran paket melalui aplikasi. Pengemudi ojek online yang mengetahui isi paket tersebut pun segera melapor ke polisi.
Warga Jalan Kapten Mukhtar Basri, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis pagi digegerkan dengan paket berisikan jenazah bayi laki-laki. Paket tersebut dibawa oleh pengemudi ojek online yang mendapatkan orderan dari seorang pria melalui aplikasi. Menurut pengemudi ojek online, tujuan pengiriman tak jauh dari lokasi ia menerima paket. Hanya saja pihak penerima tidak bisa dikontak. Pengemudi ojol pun curiga, ia pun membuka paket tersebut dan menemukan seorang bayi di dalamnya. Yang ngirim siapa? Atas nama siapa? Atas nama Rudi di aplikasi. Aplikasi ya. Terus yang ngasih ke abang barangnya itu cowok apa cewek? Sepasang, tapi yang ngasih cewek. Sepasang ya. Itu di mana posisinya? Dia ada di mana? Dekat SPBU Bilal Ujung. Dia naik mobil atau di pinggir jalan? Pinggir jalan ya. Informasinya itu apa yang di dalam itu, Bang? Kalau di aplikasi baju sama makanan. Terus pada saat sampai ke lokasi ya Bang, kemudian karena dihubungi nggak bisa, disuruh dititipkan di marbot masjid. Terus itu juga karena mau dititipkan, saya pasti barangnya apa, saya kan curiga. Saya buka lah, di paling atas itu sajadah sholat. Saya angkat itu, kelihatan wajah bayi. Penemuan itu pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kami akan segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku pengiriman bayi tersebut. Nanti setelah kami melakukan penyelidikan, kami akan informasikan juga kepada rekan-rekan media. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas kerjasamanya. Tak butuh waktu lama, kepolisian telah berhasil mengamankan ibu bayi yang tak lain adalah pemesan ojek online. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang berperan membantu sang ibu membuang bayinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfian Syah, TV One mengabarkan. Ke kanan kita kan mau ke arah perayaan itu. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas merekomendasikan bahwa Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan diduga melanggar SOP aturan penembakan yang mengakibatkan tewasnya seorang remaja. Kini AKBP Oloan sudah berada di Patsus Divpropam Mabes Polri. Kompolnas RI mengungkap hasil investigasi kasus penembakan remaja bernama M. Syuhada di Jalan Tol Belawan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Hasilnya AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Belawan, diduga kuat melanggar aturan Polri tentang SOP penembakan dalam penggunaan senjata api. Harus diurai dengan lapor. Dalam alur pengungkapan, dinilai sejauh apa ancaman yang diterima Kapolres Belawan, apakah sesuai dengan respons penembakan yang ia lakukan. Hal tersebut terlihat dalam rekaman CCTV kejadian. Saat insiden terjadi, mobil Jasara Harja juga menjadi korban tindakan kejahatan oleh warga sekitar. Dalam kasus penembakan tersebut, AKBP Oloan Siahaan diduga telah melakukan kesalahan penerapan SOP yang bisa menjadikan Kapolres Pelabuhan Belawan tersebut menjadi tersangka. Apakah ancamannya levelnya 10, apakah ancamannya levelnya 5, dan tindakannya apakah setara 5 atau setara 10, kita belum tahu. Tapi yang dugaan kuatnya adalah bahwa memang membaca ancamannya yang dilakukan oleh Pak Kapolres, dugaannya memang menyalahi SOP yang ada di level ancaman dan level respon terhadap ancaman. Setelah menggelar investigasi di Medan, Kapolres akan menuju Divpropam Mabes Polri untuk langsung meminta keterangan AKBP Oloan Siahaan. Kasus berawal Minggu dini hari lalu ketika Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan diadang dan diserang sekitar 10 pemuda bersenjata tajam. Untuk menyelamatkan diri dan anggotanya, Kapolres melepas tembakan ke arah kelompok pelaku. Akibatnya 2 orang remaja ditembak dan salah satunya meninggal dunia.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, di bawah naungan Kadin Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri atau AP2LN kembali melaksanakan pelepasan ribuan siswa untuk program magang internasional. Setelah Bogor dan Bandung, kali ini sebanyak 1.200 siswa dari DPW 3 dilepas di Semarang. Program ini merupakan bagian dari 4 Quick Win prioritas Kadin yang bertujuan meningkatkan akses calon pekerja migran Indonesia terampil ke luar negeri. Melalui koordinasi dengan anggota AP2LN, para peserta akan diberangkatkan untuk mengikuti magang di Jepang selama 3 tahun. Kadin dan AP2LN menargetkan total 50.000 peserta magang di tahun 2025 dan 150.000 peserta dalam 3 tahun ke depan. Pelepasan ribuan siswa untuk program magang ke Jepang dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan dan juga Gubernur Jawa Tengah serta Kadin Indonesia. Nyata bahwa pemerintah peduli terkait tentang lapangan kerja. Dan magang memang menjadi salah satu strategi kita. Tadi dijanjikan 50.000 ya. Dan kalau kita lihat memang kebutuhan itu lebih besar. Ini baru Jepang. Kemudian negara-negara lain yang datang ke saya banyak. Dan pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru tanah air. Kami hadirkan untuk Anda sebagian di antaranya dalam rangkuman kabar berikut ini. 3 polisi terluka saat pecah kerusuhan di Lapas Kelas 2B Nabire, Papua Tengah. Konfrontasi terjadi saat polisi melakukan olah TKP atas kasus kaburnya 3 narapidana. Tiba-tiba puluhan narapidana menyerang dengan batu dan kayu. Kapolres Nabire mengungkap kondisi lapas bisa segera kondusif kembali dan 3 polisi yang terluka sudah mendapat perawatan. Sidang lanjutan perkara suap Sekjen PDIP Hasto Kristianto menghadirkan keterangan 3 penyidik KPK, AKBP Rosa Purbabekti, Rizka Anungnata, dan Arif Budi Raharjo. Hasto keberatan karena saksi-saksi tidak melihat atau mendengar langsung tindak pidana yang didakwakan. Hasto menjadi terdakwa kasus suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku. Polisi membongkar makam Soleh Darmawan, warga Bekasi yang tewas saat bekerja di Kamboja. Ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Soleh Darmawan. Pasalnya, keluarga merasa janggal dengan kematian misterius Soleh, apalagi ada luka di bagian perut. Almarhum Soleh yang pamit bekerja ke Thailand ternyata tewas di Kamboja saat bekerja sebagai admin judi online. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Kabar Haji bersama Maria Asegaf. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa.
baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al Samsi,